Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, melalui program ini saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kekuatan yang baru. Ada banyak umat Tuhan terus menemukan pengharapan karena Alkitab jelas mencatat iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Setiap kali kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, setiap kali kita diperhadapkan dengan tantangan, kita perlu kekuatan, kita perlu mendapatkan pengharapan kembali. Dan itu kita dapati tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur karena kami boleh ada di hari-hari terakhir di tahun 2023 ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Karena kami percaya Tuhan ada bagi kami, Tuhan menopang hidup kami. Tuhan ada untuk memberikan kami pengharapan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan dalam kami menjalani hidup kami. Karena itu kami perlu firman Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Dia menjadi satu roh dengan Dia. Dia besar di sini ya, berarti Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Seseorang yang mendekatkan dirinya dengan Tuhan, seorang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia akan menjadi satu roh. Itu sebabnya kita percaya ketika seorang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi serupa dengan Kristus. Iya kan? Kenapa? Karena menjadi satu roh, menjadi satu tujuan. Apa yang Tuhan mau, dia mau. Apa yang Tuhan tidak mau, dia pun tidak mau. Menjadi satu, memiliki satu keinginan yang sama. Gitu, karena bukan lagi terpisah. Karena orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Dia. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan itu bisa terlihat buahnya. Kenapa buahnya? Karena apa yang Allah ajarkan, apa yang Kristus ajarkan, Kristus lakukan, automatically seharusnya itu juga yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan juga di sisi yang lain berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang begini saudara. Barang siapa, perhatikan, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup atau ia ada di dalam Kristus, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Jadi gak bisa orang yang mengatakan tinggal di dalam Kristus, orang yang mengatakan bahwa dalam saya ini ada Tuhan Yesus loh, maka hukumnya wajib, hukumnya harus untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Nah apa yang Kristus lakukan ketika Dia masih hidup? Dia mengasihi, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang Yesus lakukan, orang yang mengatakan bahwa saya atau Yesus hidup di dalam dirinya, itu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus menginjil, iya kan, Yesus menyampaikan kabar baik, Yesus melayani, Yesus mengampuni, ia harus sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu tercatat ya. Itulah yang tertulis dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, barang siapa mengatakan bahwa saya hidup di dalam Kristus, tidak menjadi tolak ukur orang pakai kalung salib, di rumahnya banyak ornamen-ornamen kekristenan, bahwa dia berkata, oh saya Kristus hidup dalam saya hidup dalam Kristus. Lalu di rumah saya tuh coba lihat tuh, banyak lukisan Tuhan Yesus, di rumah saya banyak salib, saya pakai kalung salib, tato saya salib. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu tidak menjadi jaminan. Yang memastikan seseorang hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup dalam dia adalah ia hidup sama seperti Kristus hidup.
Nah, itu sebabnya kita, dengar baik saudaraku, kita akan menjadi sama seperti siapa pribadi yang kita sembah. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan menjadi sama seperti siapa pribadi yang kita sembah. Itu sebabnya Yesus mengajarkan mengampuni. Maka kita yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan seharusnya dapat mengampuni. Sesimpel itu, kita akan menjadi sama seperti Kristus hidup. Mazmur 86 ayat 5 bilang begini, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Karakteristik Allah baik, suka mengampuni, berlimpah kasih setia, karena Allah adalah kasih. Lalu kalau kita bilang kita hidup di dalam Allah tetapi kita sulit mengampuni, dipertanyakan Allah mana yang ada dalam hidup kita? Bukankah dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Bukankah 1 Korintus 6 ayat 17 juga tadi berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia? Apa yang menjadi keinginan Tuhan harusnya juga menjadi keinginan seseorang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga akhirnya kita tahu karakter Tuhan yang kita sembah seharusnya itu juga menjadi karakter kita sebagai penyembahnya. Kalau kita mengaku menyembah Kristus yang mengajarkan kasih, seharusnya karakter kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ngaku bahwa kita menyembah Yesus Kristus yang mengajarkan untuk mengampuni orang yang menyakiti di kita, mengajarkan mengampuni, sama seperti Yesus berkata di atas kayu salib. Apa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan orang yang menyalibkannya diampuni di atas kayu salib. Itu kan membuktikan bahwa orang yang menyembah Yesus seharusnya sama dong, bisa mengampuni. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, dapatkah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Dapatkah kita melepaskan pengampunan buat orang yang pernah mengkhianati kita? Yesus panggil Yudas, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mengkhianatinya dengan ciuman, iya kan, sebagai sahabat. Haleluya. Kita panggil apa orang-orang yang mengkhianati kita? Kita panggil apa orang-orang yang menyakiti kita, saudara? Harusnya kita bisa belajar. Orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia akan menjadi satu roh dengan Allah. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, Allah mengasihi, Allah mengampuni, Allah berlimpah kasih setianya. Itu juga yang harusnya menjadi milik bagian dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, saudaraku. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi udah ada patternnya, udah ada garisnya, blue line-nya udah ada. Nih contohnya, ini teladannya. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, lakukanlah seperti itu. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk melihat apakah benar-benar Kristus ada dalam hidup kita. Sebenarnya mudah kok. Kita lihat aja seperti apa perlakuan kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Maka engkau tahu, engkau akan bisa menilai apakah benar-benar Kristus sudah ada dalam hidup saya. Atau jangan-jangan masih ego, masih hawa nafsu, masih kedagingan saya yang memerintah kehidupan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami akan menjadi sama seperti pribadi yang kami sembah. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang mengasihi orang-orang berdosa. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang mengampuni orang-orang yang menyakiti, yang menyalibkannya. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang mengajarkan pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan hari ini kami diingatkan bahwa barang siapa mengatakan bahwa Kristus ada dalam kami, maka kami harus hidup sama seperti Kristus hidup. Bapa, hamba berdoa
Biar Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang melakukan apa yang Kristus lakukan dan ajarkan buat setiap kami. Sehingga terpancarlah bahwa benar ada Yesus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, Tuhan tolong kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat yang sakit, hamba ucapkan berkat biar kuasa kesembuhan, mujizat dinyatakan atas setiap kami. Karena kami percaya tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.